Ya mungkin ada beberapa, mungkin kayak Vantage ya, Vantage FX kan broker bagus juga. Ceritanya kita deposit ke mereka. Tapi tanpa teman-teman sadari, uangnya itu nggak dimainkan oleh brokernya. Mereka meminta kita menginjeksi lagi ke PAM gitu misalnya. Itu kayak memindahkan uangnya, bukan berada di brokernya loh teman-teman. Itu harus hati-hati. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amarta. Sudah saya bilang, asal udah video mulai dengan sudah saya bilang, pasti ada kejadian ya. Ini ada tiga robot trading yang margin call ya teman-teman. Ini sudah hampir menuju 3 minggu berlalu ya, sejak runtuhnya Sunton, MACAI, dan Forte. Setelah nunggu 2-3 minggu baru kita berani bahas cuan sesat lagi gitu. Ternyata harus menunggu lagi. Kenapa harus menunggu 2-3 minggu beli? Karena 2-3 minggu ini adalah periode kritis. Sebelum saya lanjut jelaskan, mana like dan subscribe-nya dulu. Aduh, ini saya lihat ada orang yang sudah mampir 2, 3, bahkan 5 kali ya nyuri-nyuri ilmu ke sini. Tolong dibayar dengan like dan subscribe saja daripada nambah hutang pahala. Terima kasih. Jadi kita sudah kategorikan ya, kalau investasi super high risk itu atau cuan sesat memiliki 3 kategori, yaitu hijau, kuning, dan merah ya. Dan dengar runtuhnya yang level merah tersebut ya, menyebabkan otomatis ya yang level kuning naik jadi level merah, dan yang level hijau naik ke level kuning. Karena kan yang merah kita anggap sudah lulus ya. Sudah alumni jadi buronan daftar pencarian orang. Otomatis kan terjadi withdraw atau penarian uang yang besar-besaran tuh. Orang-orang kan jelas takut ya. Hal ini tentu saja memiliki resiko yang sangat besar tuh, terutama buat yang level kuning karena dia yang jadi level merah sekarang. Apalagi nih kalau sisa deposit yang ada di robot atau copy trading yang level kuning itu nggak cukup untuk memenuhi tuntutan withdraw dari orang-orang. Kan bisa aja kondisinya minus, mau nggak mau akan memaksa mereka untuk jadi alumni juga, lulus juga, alias kabur. Kalau yellow level tersebut pada runtuh ya teman-teman ya, otomatis dia akan terjadi efek domino. Artinya semua yang level kuning akan runtuh juga. Saya sebenarnya sempat lega gitu loh, karena dalam 2 minggu itu tidak terjadi apa-apa. Karena saya mengira bahwa rush withdraw atau penarian uang besar-besaran tersebut sudah berlalu. Dan saya mengira kode-kode kuning itu sempat bakal bertahan gitu loh. Dan cuan sesat pun di level kuning akan hidup terus gitu. Ternyata Shigeru, terus ada Bintang Pro, terus ada EA50. Mungkin saya nggak akan terlalu banyak membahas tentang Bintang Pro ini ya, karena saya sama sekali nggak pernah dengar. Saya jujur nggak pernah dengar. Saya nggak akan mereview sesuatu yang saya nggak tahu gitu loh. Tapi untuk Shigeru dan EA50 ini teman-teman harus perhatikan ya. Padahal Shigeru ini kan menggunakan broker yang bagus. Dia menggunakan Hot Forex ya bahkan ya. Dan EA50 menggunakan Vantage. Vantage itu kalau kita cek di WikiFX, skor itu sampai 8 loh. Keyboard baru. Oh, skornya sampai 7,3 ya. Jadi ada yang turun sedikit. Segi regulasi sudah terregulasi di ASIC, Australia, FCA juga ya. Kemudian ada CIMA. FCA ini di London, di United Kingdom ya, Inggris. CIMA ini di Cayman Island. Oke. Artinya lebih tinggi ya, bahkan lebih tinggi daripada Sumtrade. Hot Forex juga ya, skornya 6,96. Jadi hampir 7 ya. Dan ini sudah terregulasi semua. Jauh lebih tinggi loh daripada Sumtrade. Sumtrade cuma 6,27. Terus kenapa bisa margin call beli? Gimana ya jelasinnya ya? Margin call itu sesuatu yang bisa dihindari. Artinya kan kalau kita main manual sekalipun ya harus ada yang namanya cut loss kan. Jadi harus ada cut loss, otomatis tuh berapa kita mau pasang. Biasanya kan kalau kita main manual tuh, kalau saya pribadi biasanya sampai 30% ya. Artinya kan manajemen cut loss itu disesuaikan dengan profil resiko kita gitu. Kalau memang Anda lebih berani, bisa juga lebih dalam daripada 30%. Tapi dalam situasi-situasi khusus, saya bahkan berani cut loss tuh 50% loh. Jadi saya tunggu dia turun sampai 50%. Kalau lebih dari 50% saya cut. Bahkan dalam situasi yang spekulatif banget nih, artinya yang benar-benar saya bet ya, saya anggap judi ya gitu. Teman-teman bisa lihat nih portofolio saya. Ini ada Workhorse nih.
WKHS ya. Dia posisinya lagi minus sampai 51% loh. Jadi minus 51%, tapi saya hold, saya nggak cut loss gitu. Karena apa? Karena saya masih ya bertaruh gitu loh. Kalaupun saya hilang 100%, ini adalah nominal yang ya saya relakan gitu loh. Makanya nih kalau kita memang bermain dengan menggunakan robot atau menggunakan algoritma, itu cut lossnya harus jelas gitu loh. Berapa persen minus dia akhirnya cut loss gitu. Jadi kalau sampai ada margin call dengan menggunakan robot, menggunakan copy trading, itu kayak ya apa gunanya kita pakai otomatisasi gitu loh. Mending kan main manual jadinya. Makanya saya berpikir ini nggak menuduh ya, saya nggak menuduh, cuma ya nggak masuk akal gitu. Bullshit gitu. Gini loh, secara logika kan kita nggak bisa ngecek mana yang apakah tradingnya terjadi beneran, kan nggak semua orang memiliki kemampuan untuk menelisik sedalam itu. Saya kira juga youtuber besar lain atau mungkin teman-teman lain yang punya keahlian seperti itu nggak bisa spesifik memastikan bahwa tradingnya beneran atau enggak, kecuali memang ada akses yang orang dalam gitu misalnya. Orang dalam di liquid providernya atau di market makernya, itu saya nggak tahu gitu. Dan jujur juga pengetahuan saya kan terbatas di sana ya. Teman-teman lain juga saya rasa ini nggak semua bisa melihat sampai ke dalam seperti itu. Makanya kita harus pakai logika penalaran yang normal aja. Ini kan brokeran lebih bagus daripada saham trade. Tapi kenapa mereka bisa ada resiko scam beli gitu? Karena uang bapak dan ibu tidak ditaruh di brokernya. Saya sudah sampaikan berkali-kali ya. Mungkin saya ambil beberapa cuplikan di video-video sebelumnya. Uang itu harus taruh di brokernya. Alasan kedua itu adalah seluruh dana dan deposit kita itu semuanya ada di broker, teman-teman. Bukan di pihak ketiga ya. Saya tantang deh gini. Mana ada copy trading atau robot trading yang dananya disimpan di broker? Cara untuk ngecek gimana teman-teman? Simpel aja. Jadi saat teman-teman top up tuh, transfer atau melalui cryptocurrency, kelihatan kok kita ngirim uang kemana gitu loh. EA50 nih saya paham betul karena saya hampir daftar gitu. Saya hampir daftar karena Vantage itu skornya tinggi 7,73. Ternyata bener, waktu pendaftaran itu kan kita bikin akun di Vantage kan, deposit ke Vantage. Tapi yang gilanya, uang yang sudah di Vantage itu otomatis kita forward ke PAM. Nih loh, PAM.VantageIndonesia.com. PAM 1, 2, 3, 4, 5. Saya langsung ketawa di depan teman saya. Bener, yang teman yang ngajain EA50 ini, saya langsung ketawa di depan dia gitu. Saya bilang, kamu bodoh dah gitu. Jadi ya teman-teman ya, kalau bikin PAM 5, PAM 6 nih saya juga bisa. Di orang saya juga bisa gitu loh. Bikin PAM 5, PAM 6, PAM 7 sampai 10, PAM 100 sekalipun saya bisa bikin website seperti ini gitu loh. Jadi setelah kita login ke PAM Investor nih, kita nggak ngelihat tradingnya juga. Kita cuma dikasih laporan, tiba-tiba profit, tiba-tiba loss gitu loh. Mulutnya dia pakai PAM Investor nih. Aduh. Oke lah, kita bilang kalau PAM itu sesungguhnya ada ya, artinya kan dia percentage allocation management module. Saya pernah jelaskan ini juga. Sedangkan yang bermain tersebut adalah sebuah pool atau kumpulan dari robot tersebut. Tapi kenapa robot tersebut tidak bekerja pada skala individu gitu? Ternyata dana kita dikumpulkan dan dimainkan sekaligus oleh satu robot ternyata. Dan kalau itu memang berupa pool, artinya memang ya kolam besar kumpulan dana. Prinsipnya ya harusnya dibuka gitu loh, harusnya dibuka secara umum. Jadi berapa total dana yang terkumpul di pool tersebut, berapa data pengguna yang juga menggunakan pool tersebut, dan juga berapa keuntungannya gitu. Dan hal tersebut tidak pernah dibuka nih sama ATG gitu. Jadi kita dianggap sudahlah profit masing-masing aja, hitungan masing-masing aja gitu. Ini tentang pool ya. Jadi kalau uangnya dikumpulin jadi satu di satu pool baru dimainkan bersama, itu PAM namanya. Aduh, tapi ini enggak, ini teman-teman, ini website murah biasa gitu. Teman-teman jangan ketipu dengan hal seperti ini ya. Jadi kalau uangnya udah di broker, ya biarin di broker itu loh. Otomatis kalau yang menggunakan EA50 tuh uangnya sudah di broker, kita forward lagi ke yang ceritanya farm ini, ceritanya ya gitu. Apa ya, saya sampai capek ngasih tahunya ya. Ya seperti yang saya sudah duga sih, EA50 ini ya masuk merah, level merah gitu loh. Returnnya juga terlalu besar ya, sampai berapa tuh, 40-50%an sebulan. Aduh, nggak tahu mau ngomong apa sih.
Jadi kalau teman-teman sudah transfer uangnya ke broker, deposit baik melalui rekening, mau melalui wallet gitu ya, udah diamin di sana gitu loh. Karena apa? Kalau brokernya bagus, kita naruh uang di sana, resiko mereka untuk main-main tuh kecil. Kan skornya udah tinggi tuh, misalnya di WikiFX, terus ternyata mereka yang scam, kan mereka kehilangan skornya itu gitu loh. Tapi kalau teman-teman misalnya memforward uang dari brokernya tersebut, entah ke PAM, apalagi kalau depositnya bukan di brokernya, ya otomatis kan uangnya nggak terjamin, bukan nggak terjamin ya, yang nggak seaman di brokernya gitu loh. Ya memang kan ada kemungkinan broker itu scam, itu kan pasti ada kemungkinan seperti itu. Tapi kan raport brokernya itu udah tinggi gitu loh. Gimana ya? Masa mereka juara kelas misalnya udah dapat nih skor 6, 7, 8, terus cuma demi anggaplah uang yang di investor tuh mereka main-main gitu. Artinya kalau mereka jujur aja dengan skor seperti itu, mereka sebenarnya bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada melakukan scam gitu loh. Saluda di pihak ketiga tuh uangnya jangan ada dikategorikan sebagai green level ya. Itu hati-hati tuh. Oke, lanjut ya. Jadi kemarin kan untuk laporan kasus penipuan Sunton, Mak AI, seperti yang saya duga, laporannya sporadis. Artinya terpecah-pecah ya gitu. Ada yang melapor rugi 126 juta, ada yang lapor rugi 1,5 miliar. Tapi gerakannya nggak serentak gitu loh. Nggak kompak gitu, nggak ada koordinasi yang bagus. Dan parahnya banyak yang nggak ngelapor gitu loh, seperti saya. Ya udah, saya kan kemarin nyebar kuesioner tuh, terkumpul data 101 responden ya, dengan bukti screenshot kerugian loh, screenshot total kerugian itu mencapai 3,25 miliar. Ditambah 200 juta dari kerugian saya ya dan teman-teman di Harapan. Angkanya mendekati 3,5 miliar. Itu yang baru ngelapor loh. Dengan kerugian terbesar ada di Mak AI. Ini harus kita pahami ya. Kalau laporan yang dikumpulkan seperti ini, biasanya kan kayak melalui kuesioner atau survei, itu sebenarnya ada yang namanya fenomena gunung es. Jadi sebenarnya yang melaporkan screenshot seperti ini itu biasanya hanya 10% dari korban gitu. Jadi kita bisa prediksi sebenarnya angka kejadian kerugiannya itu bisa sampai 10-100 kali lipat loh daripada yang dilaporkan ini. Bahkan bisa lebih ya gitu, karena kan fenomena gunung es untuk scam itu nggak terlalu jelas sih risetnya ya. Karena kan orang-orang merasa depresi, malu, dan banyak yang nggak ngelapor, bahkan banyak yang nggak mengisi survei gitu loh. Tapi ya sudahlah. Gini deh, untuk yang kena kasus 3 MC terbaru ya, untuk yang Bintang Pro, Shigeru, sama EA50, silakan laporkan juga sih kerugian teman-teman ya. Sama, pakai link yang sama, saya sudah tambahkan tuh pilihan di bawahnya, ada 3 robot trading tersebut sama 1 lainnya gitu. Jadi untuk ngumpulin data gitu loh. Misalnya kalau ada yang mau ngelapor serentak, silakan ambil datanya itu lengkap dengan screenshotnya loh. Kan enak kan jadi kalau mau ngelaporin gitu. Jadi nggak kecil-kecilan ngelapornya 126 gitu, 1,5 miliar. Kecil. Silakan ya hubungi melalui email atau kontak manajer saya ya. Ada nanti teman-teman follow aja di Instagram Dr. Amerta. Saya taruh link tree di sana. Di bawah tuh ada kontak. Itu kontak manajer saya ya, itu bukan kontak WA saya. Kan saya pernah tuh menempatkan diri langsung kontra bertentangan kan. Sampai sekarang masih dikenal sebagai anti si kuning, padahal nggak seperti itu teman-teman gitu loh. Ya memang pendekatan saya salah kan karena langsung marahin ya waktu itu ya. Saya kira kan ya namanya dosen kan biasa marahin murid dengerin gitu. Ternyata beda kalau kita marahin netizen, ada resiko kita dimarahin balik. Dan sekali lagi saya sampaikan ini pembelajaran mahal ya Bapak dan Ibu ya. Jangan mengira hal ini tidak bisa terjadi ke kita. Itu harus hati-hati. Ingat ya bahwa sejarah itu pasti terjadi berulang pada mereka yang nggak mau belajar gitu loh. Memang setiap investasi itu ada resikonya. Karena semua hal dalam hidup memang memiliki resiko ya Bapak dan Ibu ya. Memilih bidang ilmu, kita mau kuliah di mana, itu ada resikonya. Memilih kerjaan, mau kerja apa, ada resikonya. Bahkan sampai menikah sekalipun ada resikonya ya Bapak dan Ibu ya. Memutuskan memiliki anak juga ada resikonya gitu loh. Tidak berinvestasi sekalipun ada resikonya gitu. Resikonya ya saat datang tagihan kita nggak bisa bayar. Apalagi kalau kita tidak bisa menghasilkan uang di saat kita tidak bekerja ya. Artinya kita harus kerja baru ngasilin uang.
maka resikonya kita harus bekerja seumur hidup kita gitu loh. Hidup ini saking beresikonya, semua pasti akan mati kan gitu. Nggak ada orang yang hidup selamanya gitu loh. Makanya saya melalui channel ini mencoba menjelaskan segala macam bentuk investasi beserta tingkatan-tingkatan resikonya. Bukan untuk Bapak Ibu hindari ya, bukan untuk Bapak Ibu takuti gitu loh. Tapi untuk teman-teman eksploitasi, teman-teman manfaatkan untuk membangun kekayaan Anda gitu loh. Jadi manfaatkan dengan baik gitu, karena Anda sudah tahu resikonya gitu loh. Jadi tahu kapan mau cabut. Ya saya sekarang bahkan naruh uang 352.000 USD loh di Fin. Di Fin 888 gitu. Dengan kurs hari ini tuh mendekati 5 miliar loh, nyentuh 5 miliar loh teman-teman. Kenapa beli bisa dengan santai tuh naruh uang segitu gitu? Ya simpel sih, karena emang segitu uang dingin ya. Ya karena kita kan sudah tahu tuh namanya manajemen resiko ya gitu. Saya sampaikan sekali lagi nih, teman-teman juga sering nanya ya. Jujur saya orangnya paling skeptis dan paling curigaan gitu. Makanya kan saya kadang-kadang sinis ya, galak ya. Kalau ada orang yang gak cocok sedikit, saya langsung kick, saya langsung tendang dari grup. Makanya saya sampaikan ke mereka, saya bukan percaya sama Fin ya. Maaf ya, ini maaf juga untuk Fin 888 ya gitu. Saya sampaikan sekali lagi, saya itu percaya sama brokernya. Saya percaya sama saham trade-nya gitu. Jujur saya nggak disponsori, saya nggak dibayarin untuk bilang seperti ini. Memang beberapa marketing dan beberapa senior dari saham trade sempat menghubungi mau menjadikan saya duta saham trade. Tapi ya belum saya iakan. Dan sekali lagi saya sampaikan, saya turut berduka cita nih buat teman-teman atau bapak dan ibu yang kena margin call di 3 robot trading tersebut. Sekali lagi ini mungkin hanya sebuah ujian ya. Tuhan tidak akan pernah menguji kita melewati batas kemampuan kita. Kedepannya lagi saya yakin hal-hal seperti ini bakal terus terjadi. Akan ada produk investasi baru, modus-modus scam baru, yang dimana kalau kita nggak mau belajar, artinya kalau kita nggak mau mencari tahu sendiri, dia gampang ditipu ya, maka besar kemungkinannya kita juga akan kena scam. Ayo kalau mau belajar bareng, bisa join di Discord di SD Harapan Investasi. Silakan tanya jawab di sana. Saya sudah siapin modulnya juga berderet ya. Silakan belajar di sana juga ya. Kalau ada pertanyaan nanti akan dijawab oleh para guru dan juga ada ketua kelas ya. Dan juga saya sendiri kalau lagi nggak sibuk. Ya udah deh. Semoga semua sehat selalu biar kita bisa ketemu di video berikutnya. Dadah.